warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Fudail Rahman, yang kita sama-sama muliakan Al-Ustadz Abdul Khaliq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih dalam rangka yaitu manasikul umrah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi sebelum saya akan menjelaskan tentang rukun umrah, wajibnya umrah dan sunnahnya umrah, ini wajib diketahui oleh seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Insya Allah kalau kita sudah mengetahuinya, apalagi menghafalnya, yang tiga ini, insya Allah ibadah umrah kita akan menjadi ibadah umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah umrah mabrur itu hanya balasannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-hajjul mabrur, al-umratul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, umrah yang mabrur, tiada balasannya kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita awali dengan kita bersama-sama membaca talbiyah. Nah, supaya kita tidak ngantuk ya. Biasa waktu siang waktu istirahat yang paling enak. Tapi sekarang yang paling enak itu adalah kita manasikul umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, Bapak Ibu, ini namanya talbiyah. Talbiyah itu dibaca setelah kita melafazkan niat umrah kita. Ini semuanya nanti akan dituntun Bapak Ibu oleh pembimbing kita, yaitu nanti insya Allah kita semua akan mengambil miqat, berniat untuk melaksanakan ibadah umrah itu, yaitu di Abar Ali. Namanya kalau disebutkan dalam kitab. Tapi kalau orang Indonesia menyebutnya bilang apa? Bir Ali. Tapi jangan dipisahkan bir alinya. Bir
Ali itu salah nanti maknanya. Jadi berali, tapi yang terkenal sama zaman Indonesia adalah birali. Di situ nanti kita akan melafazkan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi insya Allah nanti di Madinah juga kita akan manasik yang kedua. Kita akan jelaskan semuanya tentang manasik umroh. Nah, kenapa? Karena manasikul umroh ini termasuk adalah adabul musafiri lil haji wal umrah. Adabnya orang musafir untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, khudhu anni manasikakum. Pelajarilah oleh kalian yaitu manasik haji dan manasik umrah. Tidak mungkin orang melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji tidak manasik terlebih dahulu. Bagaimana mau amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT? Karena dia tidak tahu mana yang dihukum rukun umrah, mana yang dihukum wajibnya umrah, mana yang dihukum sunnahnya umrah. Karena apa? Disebutkan dalam kitab, dijelaskan oleh para ulama. Jadi harus kita mengetahuinya dengan ilmu. Apa katanya dalam kitabnya Al-Ilmu wa man lam ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lam tuqbalu. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, ibadah salat harus kita tahu bagaimana cara untuk melaksanakan sholat. Ibadah wudu, bagaimana cara berwudu yang sempurna. Kalau kita tidak tahu tentang wudu yang sempurna, sholat yang sempurna, maka hukum sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa ikut-ikutan dalam hal beribadah. Oleh karena itulah alhamdulillah wa syukurillah, jadi di NRA sebelum kita berangkat menuju ke Mekah maupun ke Madinah, terlebih dahulu kita akan manasikil umrah. Di manasik umrah supaya tahu bagaimana cara pelaksanaan ibadah umrah yang sempurna. Ada pendapat ulama yang membolehkan kita tayamum di kursi. Tayamum di kursi. Bagaimana cara kita bertayamum? Bertayamum itu kita hanya mengusap dua. Yang pertama adalah muka, yang kedua tangan. Nah, ada kadang-kadang semua diusap, dia berkumur-kumur, untunglah gak dimasukkan debunya, tanahnya. Pakai tanah berkumur-kumur susah, nanti bisa ditelan nanti. Nah, jadi ada yang diusap kakinya juga pakai tayamum. Karena apa? Karena tidak pernah dipraktekkan. Ini ibadah yang jarang dipraktekkan. Nah, nanti kita akan praktekkan di pesawat, yaitu pertama adalah untuk muka. Makanya di dalam hukum fikih disebutkan dorbataini. Arti dorbataini 2 kali pukulan. Tapi jangan memukul kursi di depan kita. Nanti kaget orang yang duduk di depan. Langsung katanya Ustaz dipukul langsung kaget yang duduk di depan. Cukup kita menyentuh kursi di depan untuk mengusap muka. Dengan niat apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kalau tidak dihafal niatnya, tidak dihafal untuk lafaznya, cukup niat dalam hati bertayamum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disentuh lagi kursi depan. Untuk apa? Kedua tangan. Kedua tangan ini cara menyapunya itu berbeda dengan kita berwudu. Harus dibuka ya, dengan bajunya dilipat. Yang kanan duluan. Cukup 1 kali. Nah, udah selesai. Tinggal kita akan melaksanakan apa? Sholat jamak. Ya, jamak
Ya, apa jamak takhirnya? Sholat maghrib dengan isya. Nah, kalau memang Bapak Ibu mau melaksanakan sholat di atas pesawat, silakan. Nah, kalau mau melaksanakan sholat nanti di hotel kita, silakan. Tapi kalau menurut pendapat itu tidak ada khilaf, perbedaan pendapat ulama, kita melaksanakan sholat di hotel kita. Kalau di atas pesawat itu dua perbedaan pendapat ulama. Ada yang mewajibkan untuk diqadha, ada yang tidak mewajibkan. Kenapa diwajibkan untuk diqadha? Pertama, kita sholat tidak menghadap kiblat. Lain halnya dengan pesawat Saudi. Kalau pesawat Saudi ada musolanya, ada tempat sholat. Selain itu nggak ada. Nah, yang kedua, kita bertayamum tidak memakai debu, kita memakai kursi. Nah, ini perbedaan persepsi pendapat ulama. Jadi menurut Imam Syafi'i adalah wajib kita qadha sholat kita. Menurut mazhab yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal atau imam yang lain, itu tidak wajib diqadha. Mana yang mau diambil Bapak Ibu? Yang tidak wajib diqadha diambil. Boleh, mau ngambil yang qadha silakan. Nah, kalau tidak mau ngambil pendapat yang dua, kerjakan nanti sholatnya di Dubai, yaitu sholat jamak takhir. Kalau itu tidak ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama kita. Nah, insya Allah nanti kita akan sampai di Dubai, yaitu jam berapa Bapak Ibu? 11 apa? Malam. Kita langsung ke hotel. Nah, di situ aja kita kerjakan untuk sholat jamak takhir, supaya kita tidak mengikuti perbedaan pendapat para ulama kita. Selanjutnya adalah istarda lil walidaini. Ini yang penting Bapak Ibu, meminta ridho kepada kedua orang tua kita, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, minta maaf. Sekarang mudah, gampang kita minta maaf. Kalau orang tua kita di luar daerah, tinggal kita video call, minta maaf, minta ridhonya untuk kita berangkat melaksanakan ibadah umrah. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat bersama sahabat yang lain melafazkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Semuanya ikut melafazkan niat. Nah, terus setelah melafazkan niat, membaca kalimatul thayyibah. Salah satunya adalah labbaik Allahumma labbaik, dengan doa yang lain. Cuma satu orang sahabat yang tidak bisa melafazkan kalimatul thayyibah itu. Disebabkan karena apa? Sahabatnya ini bingung. Memang dia ingin melafazkan, tapi gak bisa keluar suaranya. Sahabatnya yang baca, dia ingin melafazkan, tapi tidak bisa keluar suaranya. Setelah itu lalu sahabat itu memanggil Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melihatnya, ditanyain seorang sahabat itu, apakah masih hidup kedua orang tuanya? Ya Rasulullah, masih hidup ibunya ya Rasulullah. Dipanggil ibunya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Maafkan anakmu ini. Kata Rasulullah SAW. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya memaafkan. Begitu mengeluarkan kata-kata memaafkan, langsung dia bisa melafazkan kalimatul thayyibah. Nama seorang sahabat itu adalah Al-Qamah. Nah ini, oleh karena itulah wajib hukumnya kita istarda lil walidaini, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ikut berangkat, kalau dia masih hidup, bisa kita lewat video call, lewat telepon. Nah kalau dia di luar daerah, wajib hukumnya Bapak Ibu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan tentang minta ridho kepada kedua orang tua kita. Nah, itu. Jadi kadang-kadang disebabkan karena durhaka kepada kedua orang tua, pasti akan menemukan sesuatu nanti di Madinah maupun di Makkah. Nah itu bahayanya. Karena apa? Ridho Allah fi ridhal walidaini wa sakhtullah fi sakhtul walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. La'natullah lam tuqbal minhu sharfun wala 'adl. Barang siapa yang melebihi
kasih sayangnya kepada istrinya atau kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Apa? Fa'alaihi, maka dia akan diberikan sanksi. Diberikan sanksi oleh Allah SWT. Apa sanksinya? Fa'alaihi la'natullah. Pertama, dilaknat oleh Allah SWT. Apa arti laknat Bapak Ibu? Ba'idun 'anil rahmah, jauh daripada kasih sayangnya Allah SWT. Yang kedua, lam tuqbal minhu sarfun wala 'adlun. Tidak diterima ibadahnya, tidak diterima doanya. Apa arti kita hidup di dunia? Kalau ibadah kita tidak diterima, doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah? Bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya?" Itu seorang sahabat. Padahal kita tidak meragukan kebaktian seorang sahabat kepada orang tuanya itu luar biasa. Sampai ada seorang sahabat yang membawa ibunya melaksanakan ibadah haji, dibawa dia kayak digendong. Bayangkan dari negeri Yaman digendong sampai Mekah. Allahu Akbar. Itu baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita sebelum kita berangkat. Mungkin ada yang belum meminta ridho kepada kedua orang tua, mintalah ridho kepada kedua orang tua kita. Insya Allah berkah perjalanan kita, berkah hidup kita, berkah segala-galanya. Ketika Bapak Ibu bersedekah, memberikan sedekah 2 real, 3 real, berikan sedekah kepada orang yang berhak menerima, niatkan untuk kedua orang tua Bapak Ibu. Jangan sampai tidak diniatkan, supaya mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, kepada yang kita niatkan. Apapun yang kita kerjakan yang baik, niatkan kepada kedua orang tua. Orang membangun masjid, musala, kita beramal, niatkan kepada kedua orang tua. Kita juga dapat pahala, orang tua kita juga mendapatkan pahala karena niatnya kepada kedua orang tua kita. Jadi itulah niat melaksanakan ibadah umroh. Kalau orang tidak berniat, maka ibadah umrohnya tidak sah. Karena itu adalah termasuk rukun umroh yang pertama. Oleh karena itulah Bapak Ibu, jangan sampai tidak berniat melaksanakan ibadah umroh. Nanti diingatkan, niat itu di mana? Di bir'ah ali. Nah itu di bir'ah ali kita berniat. Nanti akan kita tuntun Bapak Ibu untuk melaksanakan niat. Setelah niat, rukun yang kedua adalah at-tawaf. Tawaf itu artinya apa? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Dari mana kita mulai tawaf? Dari Hajar Aswad. Kalau dulu Bapak Ibu ada tandanya di sini, di mana ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Yang jadi tandanya posisi Hajar Aswad ada lampu hijau di atas. Nah ini kalau yang tidak ada perbedaan pendapat ulama kalau mengenai masalah batalnya karena keluar sesuatu daripada dua jalan. Khuruju syai'in min ahadi sabilain. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Ini tidak ada perbedaan pendapat ulama, semuanya membatalkan wudu. Tapi kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan tanpa menggunakan lapis, ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang membatalkan Imam Syafi'i. Ada dulu zaman saya dari Lombok, fanatik sekali sama gurunya. Karena diajarkan sama gurunya, kalau menurut Imam Syafi'i bersentuhan batal wudunya. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun harus berwudu. Nah, waktu itu kita baru dapat 4 putaran. Apa dia Ustaz? Saya mau ngambil wudu. Wudu saya batal. Wudu kenapa batalnya? Tadi saya disentuh kaki saya sama orang perempuan yang tanpa guna lapis. Udah lanjut aja tawafnya. Karena itu ada perbedaan pendapat ulama. Enggak, saya mau pakai Imam Syafi'i Pak Ustaz. Saya waktu itu mulai tawaf jam 10 malam. Selesai saya tawafnya itu kalau tidak salah jam setengah 12. Selesai tawaf. Jamaah yang ngambil air wudu, kita tungguin beberapa menit, nggak muncul-muncul, nggak kelihatan.
Ya udah kita tinggal. Karena dia udah tahu alamat hotelnya, dia tahu hotelnya. Waktu sa'i kita tunggu lagi, setelah kita sa'i belum ada kelihatan. Ya kata zaman yang lain, Ustaz dia pengalaman, dia tahu hotelnya, dia pernah umrah kok. Oh ya udah kita tinggal. Saya tinggal. Saya selesai sa'i itu jam 12:30 kalau nggak salah, atau jam 1. Selesai sa'i. Selesai sa'i, kita pulang ke hotel. Jam 3 saya cari ke kamarnya, belum ada kelihatan. Subuh belum ada kelihatan. Setelah sarapan baru dia datang. Kita waktu di restoran. Waktu itu dia nanya sama jamnya, mana Ustaz Fawaz? Itu di sana dia sarapan. Ngos-ngosan dia. Ustaz, udah besok saya umroh yang kedua. Kalau saya bersentuhan kulit saya dengan kulit perempuan yang ajnabi, saya mengambil mazhabnya orang. Kenapa Pak mengambil mazhab? Kenapa nggak tidak mengambil mazhab Imam Syafi'i? Udah saya kapok Pak Ustaz. Kenapa kapok? Cerita dia. Dia baru keluar, waktu itu belum ada tempat berwudu di dalam. Keluar ke toilet, ambil wudu. Baru masuk di pintu gerbang, disentuh sama orang perempuan, balik lagi keluar mengambil air wudu. Nah, udah ngambil air wudu, baru masuk di area tawaf, disentuh, keluar lagi dia. Jadinya saya capek, bukan capeknya tawaf, bukan karena saya Ustaz, saya keluar masuk untuk mengambil air wudu. Makanya dia bilang, sudah saya mengambil mazhab yang lain. Nah, padahal sudah saya jelaskan dari sebelumnya, ambil mazhab yang tidak membatalkan. Mazhab yang tidak membatalkan pun berdasarkan daripada hadis. Yang membatalkan pun juga berdasarkan daripada hadis. Dua-duanya kuat. Yang tidak membatalkan juga kuat, yang batal juga kuat pendapatnya. Cuman di situ ada tempat perbedaannya. Ketika bapak-bapak untuk berwudu, pendapat yang tidak membatalkan itu diusap semua rambut kepala kita ke belakang, dikembali lagi ke depan. Itu cara berwudunya pendapat mazhab yang tidak membatalkan. Kita tidak bisa menghindar Bapak Ibu. Kita menghindar supaya tidak disentuh kaki kita nanti bersentuhan. Ya, karena ini kan nggak tertutup kaki kita. Dan orang Arab sebagiannya ada yang memakai kaos, ada yang tidak. Memang itu ada pendapatnya juga yang dipakai. Nah kalau kita Indonesia nggak ada, semua memakai kaos kaki, harus tertutup semua auranya seorang perempuan ketika kita melaksanakan tawaf. Karena tawaf itu sama halnya dengan sholat, hanya tempat perbedaannya satu antara tawaf dengan sholat. Kalau tawaf boleh kita ngobrol, tapi ngomong yang benar, jangan menggosipkan orang, ceritakan orang, ngomong yang baik gitu. Nah itu boleh. Tapi kalau dalam sholat kan tidak boleh, batal sholat kita. Hanya itu tempat perbedaannya. Harus kita suci pakaian, suci dalam keadaan berwudu, semua kita suci. Sandal kita yang kita bawa juga dalam keadaan bersih. Nah itu dalam keadaan berwudu. Nah berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i boleh batal wudu kalau sa'i. Nah boleh tambah berwudu kalau sa'i. Maka saya bilang, kalau andainya Bapak Ibu kepingin kentut, tahan aja kalau lagi satu putaran. Tahan aja. Takut misalnya keluar, enggak usah udah baca doa, dalam hati aja udah baca doa daripada dia keluar nanti. Nah, sayang sekali kalau mau mengambil air wudu keluar. Ditahan sampai selesai udah dikeluarin aja, enggak ada masalah. Nah, nanti ketika sa'i tanpa berwudu hukumnya boleh. Pilihannya memilih. Pertama adalah dia memberi makan 6 fakir miskin. Kita berikan dia nasi kotak. Nasi kotak itu harganya kalau tidak salah 20 rial satu orang. Kalau 6 orang berarti berapa? 120 rial. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, membeli 1 ekor kambing. Yang mana mau dipilih Bapak Ibu? Yang nomor berapa yang mau dipilih kalau andinya melanggar larangan? Pasti memilih nomor 1. Seluruh jamaah, kalau saya tanya, nggak ada yang membeli nomor 3, membeli kambing, nggak ada. Yaitu memberi makan 6 fakir miskin yang ada di Mekah. Nah, masalah hukum ini Bapak Ibu jangan dirahasiakan. Kalau melanggar laku sama ustadznya, jangan bilang aja,
Ustaz Fawas gak tahu kita melanggar. Bukan Ustaz Fawasnya masalah, Allah yang tahu. Ini masalah hukum. Nah ini, saya menyampaikan ini adalah termasuk larangan-larangan ihram. Nanti ketika kita nyampe, diberikan kita nasi box, di situ ada tisu basah, itu ada wangi-wangi, jangan dipakai. Tisu kering aja yang dipakai, karena itu termasuk kita melanggar larangan ihram. Tapi sebelum kita memakai pakaian ihram, sebelum kita berniat umrah, tidak apa-apa, pakai parfum di anggota badan kita. Terutama bagi bapak-bapak di ketiaknya pakai banyak-banyak. Kenapa kita pakai banyak-banyak di ketiak? Ketika istilah nanti, kita kan ngangkat kedua tangan kita. Nah, kalau kita nggak pakai nanti baunya minta ampun. Nanti bisa pingsan yang di depan kita nanti. Nah ini, kalau ibu-ibu kan nggak kelihatan, bapak-bapak ini akan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, kalau pakai wangi-wangian, insya Allah aman. Tapi sebelum berniat, kalau setelah berniat tidak boleh memakai wangi-wangian itu di anggota badan maupun di bagian ihram kita. Ini udah selesai pelaksanaan ibadah umroh. Nah ini, belum ibadah umroh yang kedua nanti. Itu ada tanggungan dari NRA. Ibadah umroh yang kedua itu insya Allah kita akan mengambil miqat, yaitu di Ji'ranah. Pelaksanaannya sama dengan ibadah umroh yang pertama. Tentang wajibnya, rukunnya, sunnahnya juga sama. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu, nah khusus untuk bapak-bapak ketika tahallul, mau nggak didoain oleh Rasulullah bapak-bapak ini? Bener mau didoain oleh Rasulullah? Didoain oleh Rasulullah 3 kali bapak-bapak ini. Tapi ibu-ibu jangan enggak didoain ibu-ibu. Untuk tahallul, untuk memotong, mencukur semua rambutnya dibotakin ibu. Yang khusus untuk bapak-bapak yang dibotakin. Itu didoain oleh Rasulullah 3 kali doa Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang membotaki, menghabisi rambutnya ketika tahallul melaksanakan ibadah umroh. Kapan lagi kita didoain oleh Rasulullah? Nah itu kecuali pada waktu kita umroh dan haji. Nah itu, silakan Bapak Ibu dibotakin, didoain oleh Rasulullah. Nah kalau orang tidak botak, hanya sekali didoain oleh Rasulullah. Karena apa didoain? Kan ada pertanyaan dari sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa al-muqassirin ya Rasulullah? Bagaimana orang hanya mencukur rambut ya Rasulullah? Baru didoain, Allahumma ighfir lil muqassirin. Kalau adanya sahabat tidak bertanya, tidak mungkin didoain oleh Rasulullah. Karena tidak ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan, maka didoain oleh Rasulullah. Nah, yang didoain 3 kali adalah orang yang botak, yang menghabisi rambutnya ketika tahallul. Nah ini, mudah-mudahan lah Bapak Ibu, walaupun rambutnya bagus, insya Allah semakin bagus. Rambutnya putih semuanya, kalau sudah tahallul Bapak, insya Allah tumbuh hitam. Mudah-mudahan. Ya, nah inilah rukun umroh dan wajib-wajibnya umroh dan sunnah-sunnahnya umroh Bapak Ibu. Nah, jadi karena waktu ya udah lagi beberapa menit, Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu untuk diskusi tanya jawab tentang pelaksanaan ibadah umroh. Kami persilakan Bapak Ibu.